Nah, amalan menuntut ilmu itu amalan yang besar nggak? Besar. Bahkan termasuk jihad fisabilillah. Tingkatannya sama dengan berjihad, kita duduk dalam majelis ilmu ini. Ya, tingkatannya sama sebagai orang yang berjihad. Tapi kalau niat kita salah, nah, maka jadi kecil pahalanya atau bahkan hilang kalau niatnya salah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita kesempatan untuk belajar dalam majelis ilmunya, di mana dengan majelis ilmu ini kita berharap menjadi orang yang dimudahkan oleh Allah dalam perjalanan kita menuju negeri keabadian. Dan juga kita mengambil perantara daripada hal ini, hadir dalam majelis-majelis ilmu agar kita menjadi terbiasa waktu kita itu dalam hal-hal yang bermanfaat, salah satunya adalah menuntut ilmu, sehingga nanti harapan kita kelak semoga Allah subhanahu wa ta'ala mematikan kita dalam keadaan kebiasaan kita yang baik, salah satunya dalam majelis-majelis ilmu. Sebagaimana ulama yang sudah sering disebutkan bahwasannya man 'asha 'ala syai'in mata 'ala dzalika, dan inilah bentuk daripada menerapkan hal itu. Jadi bukan ketika kita semangat, kita berangkat, ketika nggak semangat tidak, kayak gitu. Jadi kita membiasakan mengisi waktu luang kita dengan hal-hal yang baik, termasuk menuntut ilmu, dibiasakan. Karena nanti dengan terbiasanya itu, maka berbeda. Orang yang terbiasa dalam menuntut ilmu, kehidupannya akan berbeda dengan orang yang tidak membiasakan diri dalam kehidupan berilmu. Akan berat. Mungkin di luar sana banyak orang yang tidak diberikan oleh Allah kesempatan seperti kita, menghabiskan antara waktu maghrib sampai isya dengan hal-hal yang kurang bermanfaat, atau bahkan sebagian saudara kita memanfaatkan waktunya dengan hal-hal yang maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita alhamdulillah masih duduk, diberikan kesempatan, diberikan kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam majelis-majelis ilmu, yang insya Allah kita akan diberikan kenikmatan di dalam menuntut ilmu, di mana kita akan mendapat kebahagiaan, ketenangan di dalam melakukan amalan-amalan soleh. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, selalu saya mengingatkan kepada diri saya sendiri dan juga jamaah sekalian, Bapak Ibu sekalian, bahwasannya memang dalam masalah niat itu harus terus-menerus diperbaharui. Ya, terus-menerus diperbaharui, dikuatkan terus niat kita dalam belajar, niat kita dalam beramal soleh, niat kita dalam berjuang untuk agama kita. Karena namanya perjuangan, namanya dakwah, itu pasti ada halangannya, termasuk rasa malas, termasuk rasa was-was, sehingga apapun itu, sehingga melalaikan kita dari ilmu. Ya. Jadi kita berusaha untuk memperbarui selalu niat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dimudahkan selalu dalam amalan soleh, dimudahkan selalu dalam menuntut ilmu. Ayuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah, kita lanjut pada bab selanjutnya. Silahkan yang ada kitabnya dibuka. Kita masuk pada haqiqatun niyati wa fadliha, hakikat
daripada niat dan keutamaannya niat. Qala al-muallifu hafizahullahu taala, an-niyatu laisat qaulul qaili bilisanihi nawaitu. Niat itu bukanlah perkataan seseorang ketika mulutnya mengucapkan nawaitu. Itu bukan niat maksudnya. Bal huwa in bi'athul qalbi yajri majrul futuhi minallah. Akan tetapi niat adalah bangkitnya hati yang berjalan di jalan yang telah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqad tatayassaru fi ba'dil awqati wa qad tata'azzaru fi ba'diha. Terkadang niat itu mudah di sebagian waktu. Dan terkadang niat itu sulit, udzur, nggak bisa dilakukan di sebagian waktu niat yang baik. Wa man kana al-ghalibu ala qalbihi amrad dini tayassara alaihi fi aktsaril ahwali ihdarun niyati lil khairati. Dan barang siapa yang hatinya itu dikuasai oleh perkara agama, ya, tayassara alaihi fi aktsaril ahwal, jadi maka akan mudah baginya di kebanyakan tingkahnya atau keadaannya menghadirkan niat untuk yang peramalan yang baik, lil khairat. Fa inna qalbahu ma'ilun bil jumlati ila aslil khair, karena hatinya itu condong kepada kebaikan. Fayan ba'itsu ila tafasili ghaliban. Nah, terkadang-kadang jiwanya itu bangkit pada hal-hal yang terperinci terkadang. Jadi di sini beliau mengatakan bahwasannya niat itu bukan dari hanya nawaitu, bukan di mulut. Nawaitu usolli, nawaitu shauma ghadin. Jadi bukan hanya di mulut saja. Tetapi benar-benar hatinya itu dihadirkan, ya. Dihadirkan di dalam sebuah amalan. Hatinya dihadirkan dalam sebuah amalan, bukan hanya di mulut. Adapun sebagian ulama, khususnya ulama Syafi'iyah, yang mengatakan bahwasan niat itu dengan nawaitu, mereka tetap nomor satu itu tetap di dalam hati. Adapun dengan lisan itu adalah untuk membantu meluruskan hati. Jadi biar gak kemana-mana dulu mulutnya, disunahkan menurut mazhab Syafi'iyah bahwasanya ngomong nawaitu atau usolli, kayak gitu. Tapi tetap mereka yang nomor satu tetap di dalam hati. Ketika awal Allahu Akbar itu harus. Bahkan dikatakan kalau hanya nawaitu tanpa menghadirkan hati ketika Allahu Akbar atau amalan soleh yang lainnya, tetap itu tidak dihitung sebagai niat dalam mazhab. Ya, paham ini ya. Jadi sepakat para ulamanya harus tetap niat itu ketika hatinya, ya, diniatkan di awal rukun, di awal rukun. Oke. Dan di sini tadi sudah disebutkan bahwasannya kalau seseorang itu, ya, hatinya itu penuh dengan perkara-perkara yang bersifat agamis, perkara-perkara akhirat, maka akan dimudahkan. Niat itu akan dimudahkan, ya. Kemudian waman mala qalbuhu ila dunya wa ghalabat alaihi lam yatayassar lahu dzalika bal la yatayassar lahu fil faraidi illa bijuhdin jahidin. Jadi barang siapa yang hatinya itu condong kepada dunia, maka hal itu tidak akan dimudahkan. Bahkan di dalam hal-hal yang wajib itu tidak mudah. Illa bijuhdin jahidin, kecuali dengan kesungguh-sungguhan. Nah ini, jadi kalau memang tujuannya itu bukan akhirat, maka niatnya ini juga akan sulit, gitu loh. Jadi niatnya untuk amal yang soleh itu nggak akan sulit. Pasti ada aja halangannya, pasti ada hambatannya seperti itu.
An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Umar bin Al-Khattab, hadis yang sudah sangat masyhur bagi kita, radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu bergantung kepada niatnya, wa innamal likulli imri'in manawa, dan bagi setiap orang itu mendapatkan apa yang sudah diniatkannya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, barang siapa yang ketika hijrah amalan soleh, berhijrah dari Makkah ke Madinah karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya benar-benar untuk Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, dan barang siapa yang hijrahnya agar dia mendapatkan bagian dunia atau agar dia mendapatkan perempuan untuk dinikahinya, maka hijrahnya ya kepada hal-hal tersebut. Nah, di sini ulama menyebutkan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan niat yang baik, jadi dalam satu perkara yang wujudnya sama, yaitu hijrah, sama-sama hijrah dari Mekah ke Madinah untuk mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti anjurannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia hijrah ke sana. Kemudian ketika hijrah ini mungkin si fulan dan fulan, dua orang sama bentuknya, perjalanannya sama, akan tetapi balasannya berbeda, tergantung kepada niatnya. Jadi satu contoh untuk dua hal yang berbeda. Jadi awalnya sama. Kemudian untuk hal-hal yang baik dikatakan faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Tapi untuk hal yang buruk enggak disebutkan faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, enggak disebutkan fa hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, tapi fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Faedahnya apa? Enggak perlu disebutkan perkara yang buruk, karena makomnya itu enggak selevel dengan yang pertama, makanya bahasanya berbeda dengan jadi di awal hadis kayak gini, di akhir hadis konteksnya padahal sama tapi berbeda bahasanya, menunjukkan yang kedua ini perkara dunia ini enggak terlalu penting untuk disebutkan, perkara yang hina. Seperti itu. Ruya an Syafi'i, diriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, annahu qala wa hadzal haditsu thuluthul ilmi, dan hadis ini adalah sepertiga daripada ilmu. Sepertiga dari ilmu adalah hadis niat, kata beliau. Kemudian muallif menjelaskan, Syekh Ahmad Farid menjelaskan, qauluhu innamal a'malu binniyat, yakni anna silahal a'mali al-muwafiqati lis-sunnati bisilahin niyyati, bahwa kaqaulihi innamal a'malu bil khawatim. Jadi innamal a'malu binniyat ini maksudnya bahwasannya benernya tata caranya amal yang sesuai dengan ajarannya Nabi, sesuai dengan sunnahnya Nabi, itu dengan benernya niat. Jadi semua amalan yang pertama harus sesuai dengan sunnah Rasulullah. Jadi yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ada petunjuknya oleh Nabi. Kemudian dia juga harus niatnya harus benar, dua hal ini, ya, harus mutabaah, kata ulama, mutabaah dan harus ini niatnya benar. Jadi mengikuti sunnahnya Nabi yang sudah diajarkan Nabi, karena sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah yang terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, itu pembuktian kita cinta kepada Rasul itu mengikuti. Karena kita yakin bahwasannya apa yang diajarkan Rasulullah itu sudah sempurna, tidak butuh penambahan dan tidak butuh pengurangan. Nah, dan hal itu yang sudah dicontohkan itu. Nah, tantangan keduanya, niat kita harus benar. Jangan karena pandangan manusia, karena kita riya atau sum'ah agar didengar, oh orang itu alim, itu tidak perlu. Karena hal-hal seperti ini merusak. Ya, kita datang ke kajian agar dikira kita itu, oh masya Allah, biar dikatakan rajin.
Nanti kita akan rugi, Pak, Bu. Jadi setiap kita datang kajian niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, niat kita, cita-cita kita adalah akhirat, sehingga kebiasaan kita itu ketika kumpul duduk-duduk ketemu dengan orang-orang yang soleh, ketika kumpul duduk pembahasannya ilmu, bercandanya juga bercandanya tidak melewati hal-hal yang telah ditentukan. Kayak gitu. Jadi bercanda ya bercanda, karena terkadang seseorang itu pasti jenuh lah. Gak mungkin gak jenuh terkadang. Mohon maaf, yang sudah punya pasangan, ada aja masalahnya itu, ya kan? Ada aja, dengan pasangan itu pasti ada masalahnya. Terkadang kita butuh sesuatu yang fresh gitu kan. Keluar rumah misalkan, ketemu orang yang soleh, duduk ngobrol-ngobrol. Itu kan, oh gimana kabarnya? Mungkin ada candaan-candaan yang tidak melewati batas. Hal itu refresh gitu loh. Gak masalah asalkan tidak melakukan hal-hal yang haram, karena ketemunya orang soleh, berteman dengan orang soleh. Kalau ketemunya yang lain, beda lagi. Ya, tuanglah sedikit. Gitu. Ya, karena teman-temannya nggak soleh, kebiasaannya bukan kebiasaan yang baik. Itu ya. Wa qauluhu wa innamal likulli imri'in ma nawa, yakni, dan perkataan Rasulullah tentang wa innamal likulli imri'in ma nawa, yakni thawabul amili ala amalihi bihasabin niyati. Jadi balasan atau pahala daripada perbuatan itu sesuai tergantung kepada niatnya yang baik. Allati yajma'uha fil amalil wahid, yang dia kumpulkan dalam satu amal yang telah dia lakukan. Wa qauluhu faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ba'da irsa'il qa'idah al-ula dzakara mithalan lil a'mali allati suratuha wahidah wa takhtalifu fi silahiha wa fasadiha. Setelah Rasulullah menyebutkan kaidah yang pertama, yaitu innamal a'malu binniyat, jadi amal itu bergantung pada niatnya. Kemudian Rasulullah memberikan sebuah misal, contoh, yang dimana contoh ini berupa amalan yang bentuknya itu satu, sama-sama hijrah. Tapi kemudian takhtalifu fi silahiha wa fasadiha, tapi berbeda, satunya benar, satunya salah, bentuknya sama, nggak bisa tahu, karena ini masalah hati, niat itu. Yang satunya hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, yang satunya hijrahnya karena dunia. Kemudian wan niyatus sholihatu la tughayyiru al-ma'asi an mawdi'iha. Penting. Jadi niat yang baik itu tidak merubah maksiat daripada konteksnya. Maksudnya gini, yang namanya maksiat itu ya maksiat, walaupun niatnya baik. Nah, ini maksudnya di situ. Jadi maksiat ini nggak bisa berubah menjadi ketaatan walaupun niatnya baik. Nah, paham nggih? Jadi contoh, ini mohon maaf, minum khamr. Niatnya saya itu biar bisa akrab sama penduduk kampung. Tapi dia minum khamr. Minum khamr ini maksiat atau taat? Maksiat, jelas. Nah, walaupun dia itu niatnya akrab sama penduduk kampung, biar nanti kalau saya nyampaikan dakwah misalnya, biar bisa diterima karena saya akrab. Tapi dengan cara maksiat, yaitu minum khamr, maka maksiatnya ini tetap dihitung dosa. Jadi an-niyatus sholihah la tughayyirul ma'asi fi mawdi'iha, enggak bisa merubah maksiat dari konteksnya, dari tempatnya. Oke? Jadi perlu dipahami ya, perlu dipahami. Fala yanbaghi an yafhama al-jahilu dzalika min umumi qawlihi innamal a'malu binniyat. Jadi orang yang enggak tahu, jahil, bodoh, itu tidak bisa memahami dari perkataan umumnya innamal a'malu binniyat tadi itu. Jadi nggak bisa dibawa, pokoknya tergantung niat, walaupun ini amal buruk tergantung niatnya, kalau baik jadi baik, enggak. Yang bisa jadi baik itu adalah amalan mubah diniatkan baik, itu bisa jadi baik. Sebagaimana kita kemarin, dia tidur siang dengan niat nanti sholat asarnya biar enak, maka dia mendapatkan pahala dengan tidur siang. Bisa dihukumi
intidharus shalah, menunggu sholat. Jadi orang yang menunggu sholat pahalanya sebagaimana orang sedang sholat. Jadi dia menunggunya dengan istirahat, niatkan istirahatnya agar persiapan untuk sholat, maka dapat pahala. Kalau kita niatnya udahlah tidur aja, ya dapatnya cuma tidur, mubah, jadinya diperbolehkan, tapi nggak mendapatkan pahala. Tapi dengan niat, hari itu bisa menjadi berpahala. Dan juga satu amalan soleh itu bisa diniatkan dengan niat, beberapa niat yang baik. Contoh, kata para ilmuwan nih ya, gerakan-gerakan sholat itu membuat badan menjadi sehat. Nah, maka kita ketika sholat, kita satu, niat kita karena melaksanakan kewajiban Allah Subhanahu wa ta'ala, satu. Atau dua, saya mengharapkan ridhonya Allah, mengharapkan surga, balasan dari Allah. Dan kemudian niat yang lainnya, dia dengan sholat ini agar badan saya itu tetap sehat, bisa terus beribadah kepada Allah. Maka hal ini akan berlipat-lipat pahalanya. Nah, beda dengan maksiat nggak bisa dibawa ke situ, Pak ya. Maksiat nggak bisa dibawa ke situ. Nah, fayadhunnu annal maksiyata tasiru ta'atan bin niyati. Jadi dia itu mengira bahwasannya maksiat itu akan berubah menjadi ketaatan dengan sebab niat. Oh, ini nggak bisa. Fa inna qaulahu innamal a'malu binniyat yakhussu min aqsamil amali tsalatsah. Jadi perkataan Rasulullah innamal a'malu binniyat itu khusus pada amal-amal yang tiga, yaitu taat dan mubah, taat wal mubahat dunal ma'asi, ketaatan dan mubah, hal-hal yang mubah yang dibolehkan, dunal ma'asi, bukan di dalam hal-hal yang bersifat maksiat. Idit ta'atu tanqalibu maksiyatan bil qasdi. Nah, kan tetapi taat itu bisa, ketaatan ini, amal soleh ini bisa berubah menjadi maksiat dengan niat tujuannya, qasd. Nah, sekarang tadi saya ulang, amalan buruk nggak bisa jadi amal soleh karena niat. Kemudian amalan soleh bisa berlipat ganda juga karena niat. Ya, amalan mubah bisa menjadi yang baik karena niat, bisa jadi buruk juga karena niat. Oh, aku mau tidur, nanti kalau bangun tidur aku mau jotosin fulan. Nah, itu kan jadi jelek, amal mubah, ya kan? Nah, terus kemudian gara-gara jotosan lali. Kemudian apa? Maksiat, amalan soleh yang baik itu juga bisa berubah menjadi buruk karena sebab niat. Nah, dia niatkan bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka menjadi rusak. Makanya ini pembahasan yang penting-penting itu di awal biasanya para ulama di kitab-kitab itu. Kemarin adalah ikhlas, yang ini adalah niat. Di awal-awal itu adalah hal-hal yang penting. Karena memang sesuatu kalau tanpa niat yang baik ya akan jadi buruk, ya kan? Nah, sedangkan niat ini orang nggak bisa tahu, nggak kelihatan. Oh, kalau niatnya baik warnanya hijau, kalau niatnya buruk warnanya merah, kayak rapot, nggak bisa dilihat sehingga nggak nampak dalam hati. Ketika kita mengiranya oh orang ini beramal soleh, tapi kemudian ketika nanti di akhirat oh ternyata kok dia masuk golongan ahli neraka. Nah, kita tahunya seperti itu, wal'iyadzubillah, dan semoga kita tidak termasuk dari golongan-golongan orang yang merugi karena hal-hal tersebut, karena masalah niat. Nah, itu harus selalu diperbaharui, ya. Kemudian wal mubahu yanqalibu maksiyatan au ta'atan bil qasdi, dan hal yang mubah, yang boleh, yang wenang itu berubah menjadi maksiat atau berubah menjadi taat juga dengan qasd atau niat, seperti itu. Amal maksiyatu falatan qalibu ta'atan bil qasdi, adapun maksiat itu tidak bisa berubah menjadi ketaatan dengan niat. Wa dukhulun niyati fil maksiyati idza indofa ilaiha qusuru khabithatin tadha'afa wisruha wa baluha, dan apabila niat yang buruk masuk pada amalan yang buruk, maka ini akan berlipat ganda nanti urusannya. Dosanya berlipat ganda dan ininya juga berlipat ganda karena sebab niat. Jadi hati-hati untuk masalah niat. Bahkan berbuat buruk pun bisa berlipat karena niatnya banyak, gitu kan. Nah, lagi pakai sendal, kalau orang nggak sengaja niatnya ketendang sendal orang, ya menjauh sendal orang. Tapi karena niatnya, aku benci sama itu tuh omongannya itu, tendang aja lah sendalnya. Nah, itu kan sama-sama nendang sendal.
Sama-sama nendang sendal. Satunya nggak sengaja, satunya sengaja dengan niat yang buruk. Dan itu berbeda. Nah, gitu. Pernah suatu ketika kadang orang itu punya mental seperti ini. Ini mohon maaf, terkadang. Ketika kita ketemu seseorang, kalau orang itu nggak kenal, bene wis nggak kenal, biarin aja kita nggak kenal. Biarin aja kita kenal. Kita orang cuek, kadang kita melakukan kedzaliman kepada orang itu. Biarin aja orang nggak kenal, kayak gitu. Tapi kan terkadang kita mikir, kalau orang nggak kenal, orang yang jauh, itu gimana kita minta maafnya? Ketemu di jalan, orang kita jahati, itu kan? Di jalan contohnya main ngedim jarak jauh. Itu kan terkadang kalau pakai jarak jauh terus itu kan di mata kan nggak enak, nggak kelihatan. Apalagi yang matanya kayak saya minus seperti itu. Atau ada lubang jeder, bocor lah ban itu. Dia karena enak dia kalau terang, tapi kan bahayakan orang. Itu kan cuek aja, orang nggak kenal. Terkadang mungkin orang susah dengan perbuatan kita. Dan setiap perbuatan akan ada hisabnya. Gimana kita minta maafnya pada orang tersebut? Malah sulit. Malah sulit. Makanya hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang tingkat keimanan, tentang syu'abul iman, hadis tentang cabang-cabangnya iman. A'laha la ilaha illallah, paling tinggi la ilaha illallah, adnaha imatatul adza anit thoriq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Padahal kita tahu di jalan itu bukan cuma orang muslimin yang lewat, ya kan? Tapi dihilangkan gangguan di jalan itu. Itu adalah rendah-rendahnya iman. Kalau kita main kayak gitu di jalan, berbuat sesuka-suka, main kebut orang, gopoh, misalnya ibu-ibu mau berangkat sekolah, kita swet gitu, terus terjatuh gara-gara sebab kita. Itu dosa nggak? Dosa. Imatatul adza anit thoriq. Kalau ada sesuatu yang mengganggu di jalan, disingkirkan. Jangan malah kita yang menjadi gangguan. Gitu. Itu lemahnya iman. Apalagi mohon maaf, ada yang ngebom. Ini jihad fisabilillah, dibom. Yang dibom diskotik. Orang muslimin lagi lewat kena. Ini gimana imatatul adza anit thoriq? Gimana pertanggungjawabannya nanti di akhirat? Ketika bertemu Allah menumpahkan darah-darah kaum muslimin. Ya walaupun orang muslim sedang bermaksiat, nggak layak untuk dibunuh kan? Itu ya. Jadi dari sini kita bisa paham ya, imatatul adza anit thoriq. Walaupun kelihatannya sepele, tapi hal itu adalah hal yang sudah dibahas oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terutama yang jual-jual di pasar terkadang ya, Pak, ini diperhatikan terkadang air kita bersihkan ikan atau apa, itu diusahakan nggak ganggu jalannya orang. Karena jalan itu milik umum, jadi harus diberikan haknya. Orang yang lewat itu harus diberikan haknya. Kecuali itu memang jalan pribadi kita, nenek moyang kita yang punya, ya terserah, itu kan. Nggak ada orang lewat situ. Itu seperti itu. Tayyib. Wa ta'atu murtabitatun bin niyati fi asli sihhatiha wa fi tada'ufi fadliha. Dan ketaatan itu terikat kepada niat di dalam asal sahnya. Jadi harus ada niat biar bisa sah perbuatan yang baik. Wa fi tada'ufi fadliha, dan di dalam berlipat ganda pahalanya sebagaimana tadi sudah dijelaskan. Fa ammal aslu fahuwa an yanwiya biha ibadatan lillah wahdahu. Dan hukum asalnya adalah, cara asalnya adalah seseorang itu meniatkan ibadah hanya kepada Allah wahdah, hanya ada kepada Allah saja. Fa inna wa ar-riya'a sharat maksiyah. Apabila ketika dia dengan amalan soleh itu meniatkan riya, biar dilihat, show up kepada orang, bahasa sekarang show up. Kalau zaman kita kan pamer gitu ya. Jadi pamer biar dilihat orang, maka hal itu menjadi maksiatan, sebuah maksiat. Wa amma tada'ufu al-fadli bikathratin niyati al-hasanah, dan berlipat gandanya pahala itu dengan banyaknya hal yang diniatkan yang baik dalam satu amalan. Amal mubahat, adapun hal-hal yang bersifat mubah, ya, asalnya mubah,
bukan ibadah. Fama min syai'in minha illa wa yahtamiluhu an-niyah au niyat yasiru biha min mahasinil qurabat wa yanalu biha ma'aliyad darajat. Adapun halal yang mubah itu tidak membawa sesuatu apapun kecuali ada niatnya. Seperti bagaimana tadi kita diniatkan baik, maka akan menjadi amalan yang baik. Nah, dan hal itu bisa menjadi hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah, dan hal-hal yang mubah tadi, dan hal-hal yang membuat derajat menjadi tinggi dengan hal-hal sifat mubahat. Jadi seorang muslim itu bisa 24 jam selamanya beribadah kepada Allah dengan cara seperti ini. Hal-hal yang mubah ya, kita niatkan untuk ibadah dengan niatkan yang baik. Istirahat biar bisa sholat subuh. Nah, kalau begadang kan nggak mungkin sholat subuhnya bisa enak. Coba begadang lah, yang pernah kerja begadang ya, ini bahasanya kerja, mungkin ada yang sebagian yang nonton bola begadang itu sholat subuhnya kan kadang aduh ngantuk, apalagi imamnya kalau pas hari Jumat baca surah yang panjang kan, itu kan surah Al-Qiyamah, surah itu aduh astagfirullah lama sekali. Nanti dia ini hari Jumat, oh engko sik lah budale ben komat sik. Udah komat, nanti dulu lah, ini rakaat kedua. Rakaat kedua ternyata bacanya kuluhu. Udahlah, nyalahkan imam. Wah, imamnya cepat kali. Bukan imamnya cepat kali, kitanya yang lambat karena gara-gara begadang. Tapi kalau dia niatnya tidur, bismillah aku turu. Bahasanya tidur karena biar istirahat, nanti sholat subuhnya biar enak. Insya Allah tidurnya mendapatkan pahala. Taib. Fadlun niyati, keutamaannya niat. An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, dari sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, annahu qala afdalul a'mali adaun ma iftaradallahu ta'ala. Jadi sebaik-baiknya amal itu adalah melaksanakan apa yang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal wara'u amma haramallah, dan menjaga diri, menjauhi dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pertama-tama dulu. Jadi sebaik-baiknya amal itu dua itu. Tiga sama nanti yang nomor 3. Yang dua ini dia menjalankan kewajiban, kemudian dia meninggalkan keharaman, ya. Nah, ini yang paling utama. Nah, karena wajib itu pahalanya pasti lebih besar daripada sunnahnya. Karena contoh, jangan salah sangka, rakaatani qablal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Jadi 2 rakaat sebelum sholat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tentu sholat subuh lebih besar lagi karena diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena yang 2 rakaat sebelum subuh itu sunnah. Gitu loh. Nah, jangan salah paham. Terkadang orang ngejar sunnahnya tapi lupa wajibnya. Nah, ini berbahaya. Jadi hati-hati gitu loh. Apalagi nggak ngejar sunnah, nggak ngejar wajib, malah kemaksiatan sampai melalaikan kewajiban. Nah, kemudian wasidqun niyati fima indallahi ta'ala, dan jujurnya niat terhadap apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat yang benar. Itu kata Umar radhiyallahu anhu. Jadi termasuk keutamaannya amal adalah niat itu. Kemudian qala ba'dus salaf rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyatu wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyatu. Berkata sebagian salaf, ini kalau tidak salah perkataannya Ibnu Mubarak kalau nggak salah ini. Berapa banyak amal kecil yang niat itu membuatnya menjadi besar, dan berapa banyak amalan yang besar niat itu merubahnya menjadi sesuatu yang kecil. Nah, bisa dibalik-balik. Amalan yang biasa jadi luar biasa, amalan yang luar biasa jadi biasa, kayak gitu. Nah, amalan menuntut ilmu itu amalan yang besar nggak? Besar. Bahkan termasuk jihad fisabilillah. Tingkatannya sama dengan berjihad kita duduk dalam majelis ilmu ini. Ya, tingkatannya sama sebagai orang yang berjihad. Tapi kalau niat kita salah, nah, maka jadi kecil pahalanya atau bahkan hilang kalau niatnya salah. Wa an Yahya ibni Abi Katsir ta'allamu an-niyata, dari Yahya ibni Abi Katsir beliau berkata ta'allamun niyata, belajarlah tentang niat, fa innaha ablaghu minal amal, karena dia itu lebih
daripada amal, ya. Lebih daripada amal, niatnya dulu. Nah, lebih daripada amalnya. Wa sahha an Ibni Umar annahu sami'a rajulan 'inda ihramihi yaqulu Allahumma inni uridul hajja wal umrata. Jadi ada sebuah riwayat yang sahih dari Ibnu Umar bahwasannya dia telah mendengar seseorang laki-laki berkata ketika umrah, Allahumma inni uridul hajja wal umrah, ketika ihram. Jadi dia mengucapkan dengan mulutnya, Allahumma inni uridul hajja wal umrata. Ya Allah, aku ingin haji dan ingin umrah. Kemudian Ibnu Umar berkata, atu'alliman nas, kamu mau ngasih tahu manusia, mau ngasih tahu orang-orang kalau kamu itu umrah dan haji. Awalaysallahu ya'lamu ma fi nafsik, bukankah Allah sudah tahu apa yang ada dalam dirimu? Maksudnya nggak usah diangkat lah suaramu kalau mau haji umrah, udah berangkat aja, ya, paham ya? Nah seperti itu. Jadi jangan niat haji karena pengen dipanggil haji. Nah karena terkadang orang sebagian karena memang pahalanya haji dan umrah itu besar. Haji yang maqbul itu pahalanya kayaumin waladathu ummuhu, dibersihkan dosa-dosanya sebagaimana dia lahir, itu pahalanya haji. Umrah juga seperti itu, apalagi umrah di bulan Ramadan, pahalanya sebagaimana haji. Nah, pahalanya sebagaimana berhaji. Maka dari itu, yang punya ini insya Allah dimudahkan nabung umrah berangkat, karena pahalanya besar. Nah, tapi jangan selesai haji, selesai umrah panggil Pak Haji. Niat saya umrah biar ada hajinya. Kiai haji, nah itu niatnya. Kalau orang mau panggil silahkan, orang mau panggil terserah. Tapi kita kan nggak bisa orang. Tapi kalau kita sendiri jangan meniatkan hal itu. Nah, pernah Pak, ada kayak gini. Jadi suaminya yang haji, kan dipanggilnya Pak Haji. Nah, ibunya ini dipanggil Bu namanya kan. Ibunya nggak haji, istrinya Bu, dipanggil itu nggak noleh. Terus berjalan panggil Bu, gitu kan. Baru panggil Bu Hajah, baru noleh. Astagfirullah. Padahal dia nggak haji. Kan ini namanya sudah musibah. Jadi jangan berbangga-bangga dengan gelar-gelar kayak gitu. Memang kelihatannya harum, bagus, wibawa, tapi itu menjerumuskan bagi kita. Ya harus hati-hati. Uwais Al-Qarni, coba. Uwais Al-Qarni itu adalah orang yang Rasulullah itu mewasiatkan pada para sahabat, nanti kalau ketemu orang dari Yaman namanya Uwais Al-Qarni, minta doa sama dia. Sahabat suruh minta doa sama dia, karena dia berbakti kepada orang tua. Gara-gara berbakti kepada ibunya, dia gak bisa kehilangan kesempatan untuk suhbah menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasulullah tahu, diberikan kabar, tandanya kayak gini. Nah, selepas Abu Bakar gak nemuin, meninggal. Zamannya Umar ketika datang orang haji selalu nyari, mana kabilah dari Yaman, kabilah dari Qarn, dicari, ada Uwais Al-Qarni, minta doa. Sampai Umar saking cintanya, gara-gara petunjuknya Nabi itu, kamu mau nanti di negara mana? Tinggal di mana sih? Biar kamu tak jadikan amir di situ, jadi pemimpin. Uwais Al-Qarni nggak mau. Saya nggak mau, saya maunya biasa aja sama kayak orang-orang. Saya nggak suka ketenaran. Gitu. Ketika dia menuju daerah situ, tersebar beritanya Uwais Al-Qarni itu orang soleh, Uwais Al-Qarni itu kayak gini. Apa kelanjutannya? Menghilang Uwais Al-Qarni itu. Setelah sampai di suatu negara, karena udah terkenal seperti itu, hilang, dia pergi kemana nggak ada yang tahu. Disembunyikan sama Uwais. Itu menunjukkan apa? Baiknya niat dia nggak pengen. Nah, lah kita ini setingkat tabiin enggak, sahabat juga bukan. Dipanggil. Saya misalkan ini kan, Kiai Haji Habib Maulana, gitu misalkan. LC-nya jangan lupa ya, gitu. Nah, itu saya yang salah kayak gitu. Ngapain minta daftar gitu? Justru menjerumuskan diri saya sendiri. Ya, menjerumuskan kita sendiri, Pak. Buat apa gitu loh? Karena nanti niatnya sudah berbeda lagi, gitu loh. Nah, itu Uwais Al-Qarni. Dan juga ada dulu zamannya tabi'in. Jadi Maslamah Ibnu Abdul Malik, salah satu pemimpin Bani Umayyah, perang Bizantium dengan Rum. Itu ketika di salah satu pengepungan di bentengnya mereka nggak berani keluar. Itu kan
ketika perang pengepungan itu perang yang sangat lama biasanya. Yang di dalam nggak mau keluar, bertahan, yang di luar harus masuk. Dan ini biasanya korbannya lama. Korbannya lama, apa istilahnya? Memakan korban dan banyak yang menderita. Banyak menderita. Jadi ayolah cepat selesai gitu kan. Nah, waktu itu ada kaum muslimin nggak diketahui namanya. Dan dia nggak pengen diketahui namanya. Dia menemukan titik lemahnya benteng, digali sama dia. Digali sampai dia bisa nembus sendirian. Kaget orang-orang dalam, loh ini orang ini muncul dari mana? Berperang, diperangi, dia buka pintu. Nah, kesempatan ini dimanfaatkan kaum muslimin, langsung masuk sehingga salah satu benteng itu ditaklukkan. Nah, sebagai panglima tentunya dia akan mengapresiasi. Siapa? Ayo tadi yang bisa buka benteng dari dalam itu siapa? Nggak ada yang maju satupun. Ya kan? Kalau kita, siapa kehilangan uang 100.000? Oh saya. Yang angkat tangan 5 orang. Lu kok kamu kok banyak kali? Ya siapa tahu itu rezeki saya. Pencoba dulu. Nah, dia enggak, para sahabat itu, para orang-orang soleh ini masuk ke dalam, dibuka, ketika sudah berhasil terkeluarkan, tanya sampai siapa mengeluarkan perintah. Maslamah itu, Maslamah bin Abdul Malik mengeluarkan perintah. Ini adalah permintaan seorang Amirul Mukminin, seorang pemimpin kepada rakyatnya dan harus ditaati. Ayo, siapa? Enggak ada. Sampai malam hari, orang pada tidur, lewat tengah malam, penjaganya bilang, wahai khalifah, itu ada orang yang membuka gerbang tadi siang datang padamu malam-malam ini. Dan dia mau menemuimu dengan syarat, nggak mau ditanya namanya, nggak mau dikasih imbalan, nggak mau ini, nggak mau itu, nggak mau ini, itu syaratnya. Kamu baru boleh ketemu. Karena dia mentaati Amirul Mukminin datangnya. Ya sudah, akhirnya ketemu. Pas ketemu gini, oh namanya orang seneng sebenarnya kan, mau ditanya itu. Kemudian menjawab apa? Wahai Amirul Mukminin, wahai khalifah waktu itu, engkau itu sudah membuatku ahrajtani fa akhrajtani. Jadi kau itu sudah membuat aku enggak enak. Haraj, ada sifat enggak enak dalam diriku, dan sekarang engkau sudah mengeluarkanku. Fadhahaba, kemudian pergi. Jadi sampai sekarang namanya enggak diketahui. Itu karena solehnya niatnya berperang di jalan Allah karena Allah nggak pengen diketahui manusia. Padahal zaman sekarang kan, ada bahasa kita apa? Cari muka. Ketika kerja, rajin. Ketika ada bosnya, masya Allah itu rajin. Kerjakan semuanya, yang bukan job desk-nya, bukan dikerjakan itu kalau bisa. Karena dilihat. Nah, karena nanti kalau kerjaannya baik, dapat hadiah, misalkan. Itu kita. Dan kita, ya sejelek-jeleknya kita berusaha untuk mencontoh orang-orang soleh, bagaimana mereka niatnya itu benar-benar tulus, nggak usah diketahui. Kemarin kan sudah dikisahkan juga Daud ibnu Abi Hind, puasa 30 tahun apa 40 tahun, keluarganya nggak tahu, bawa bekal dari rumah, bekalnya di tengah jalan disedekahkan, dikasihkan ke orang taunya dia sudah makan di rumah, orang rumah taunya dia makan sama teman-temannya di sana. Nah, itu keluarganya aja nggak tahu, itu kan luar biasa, ya. Menyembunyikan hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ada kisahnya yang lagi, sahabat yang ditahdzir itu sama Rasulullah gara-gara nggak ikut perang Tabuk, ya, nggak ikut perang Tabuk, ada 3 orang. Nah, sahabat ini di waktu itu ketika perang, keadaannya sangat panas, perjalanannya jauh perang Tabuk itu. Nah, sebenarnya dia nggak ada niat, dia sebenarnya nggak sakit, nggak bisa ikut perang, dia nggak siap. Ketika Rasulullah berperang, dia udah ketinggalan, sudah tidak ada orang di Madinah, kecuali dia ngelihat orang-orang yang lemah, yang nggak bisa berperang, orang buta, orang ini sakit, dan dia ngelihat orang-orang munafikin yang terkenal sifat nifaknya. Dia ngelihat orang kayak gitu. Ketika itu dia nggak mendapati perangnya, ya kan? Sehingga ketika Rasulullah datang, bingung dia. Astagfirullah, ini Rasulullah udah datang. Gimana saya punya muka ngadep Rasulullah? Saya harus gimana? Gitu kan? Terus dia tanya kepada keluarganya, tanya saran gimana caranya. Sampai dia berpikir keras, udah saya nggak akan berhasil dari hal ini, nggak akan selamat
kecuali aku jujur kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam walaupun nanti dihukum. Siap dia sudah. Ketika Rasulullah udah di masjid, ya kan, banyak orang-orang udah datang. Rasulullah, saya nggak bisa ikut berperang, saya sakit. Rasulullah, saya ini, saya itu, saya itu. Udur. Dikatakan ada sekitar bid'atun wa thamanin, 80 sekian orang. Bid'ah itu, bid'ah bikin dot, itu 3 sampai 9. Antara 83 sampai 89 orang minta uzur ke Rasulullah. Dan itu terkenal orang-orang yang munafik. Udah tahu dia laki-laki, tapi nggak diungkap, ya, namanya nggak pernah diungkap. Terus ketika itu, dia datang ke Rasulullah, dia langsung jujur. Rasulullah, sebenarnya saya itu kalau kepada orang selain engkau, pada musuh ini saya itu bisa aja berkhilah dan saya selamat dari hukuman. Tapi saya tidak mau hal itu. Saya jujur, saya berangkat nggak ada uzurnya Rasulullah. Tapi saya bukan orang yang munafik, istilahnya. Udah tahu dia orang yang baik, sahabat juga udah tahu. Ketika itu langsung, sebenarnya sebelum ketemu Rasulullah udah senyum dulu, kata dia. Jadi diceritakan kepada anaknya cerita. Jadi Rasulullah udah senyum, tabas sama mughdibin. Jadi dia tabassumi mughdibin. Senyumnya senyum orang marah. Senyum tapi marah. Dia tahu Rasulullah lagi marah. Makanya dia ngomong kayak gitu jujur semuanya. Oke, kata Rasulullah, tunggu keputusannya dari Allah. Belum ada keputusan. Setelah itu dia nunggu. Datang 2 orang lagi. Kayak gitu juga sama kayak dia. Sama, tunggu keputusannya Allah. Setelah itu apa ternyata hukumannya? Tetap dihukum. 50 hari ditahdir. Nggak boleh diajak bicara. Nggak boleh ini. Diabaikan oleh kaum muslimin. Nah, padahal orang yang mengabaikan kaum muslimin itu cinta pada dia. Cinta, terkenal orang yang baik. Sahabat ini. Sayang. Tapi lagi dihukum, dia nggak boleh ngomong. Ketika ini nggak dilayani. Bahkan istrinya, jangan kumpul dulu. Istrinya disuruhnya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai datang surat dari Malikul Ghurasan, dari Raja Ghurasan, ngatakan telah sampai, ditulis pakai kain sutra suratnya. Tulisannya bagus. Telah sampai padaku berita kayak gini. Tersebar, kamu diabaikan oleh sahabatmu, oleh Rasulullah maksudnya. Datanglah ke sini, tak kasih jabatan, tak kasih ini. Ketika ngelihat kayak gitu dia coba, saya itu udah kena musibah, ini datang musibah yang lain, dibakar sama dia, gak diindahkan. Setelah itu dia terus nunggu sampai dia tuh nangis, kadang diabaikan. Salam kepada saudaranya nggak dijawab salamnya. Itu. Sampai terus setelah 50 hari turun ayat dalam surat At-Taubah itu. Yang intinya sudah membebaskan mereka. Itu orang bersorak-sorai, alhamdulillah, satu pasar tuh ramai, dipeluk satu-satu. Terus dia alhamdulillah ini loh kita. Dari kisah ini kita bisa tahu ketika salah ya harus dapat hukuman, nggak boleh takut. Karena dengan kejujuran itu mendatangkan kebaikan, dan kebaikan mendatangkan surga. Jujur dulu, kalau salah ya salah, ngaku. Karena dengan jujur mengaku bersalah bisa ada kebaikan. Tapi kalau dari awal udah nggak mau jujur, gimana dia berubah menjadi baik? Nggak bisa. Gitu ya. Kemudian satu kalimat terakhir, wa dzalika li anna niyata qasdul qalbi wala yuhibbu talaffudzu biha fi syai'in minal ibadat. Karena hal itu, yang ini kisahnya siapa tadi? Ibnu Umar yang nasihati orang yang ketika haji dan umrah, Allahumma inni uridu al-hajja wal umrah, saya ingin haji dan umrah, keras-keras suaranya. Dinasihatin karena niat itu, kata Ibnu Umar, adalah maksudnya hati. La yajibu talaffudz biha fi syai'in minal ibadat, enggak harus diucapkan karena takutnya menjadi riya, karena tahu orang ini mau haji. Kayak gitu kan. Fahim tuh? Oke, alhamdulillah selesai bab ini. Mohon maaf saya mungkin agak cepat-cepat ya, karena nggak ngejar waktu dan mungkin agak lebih sedikit, nggak apa-apa insyaallah. Jadi ketika pertemuan besok insyaallah kita sudah masuk pada bab baru lagi. Tetap semangat, semoga kita dimudahkan dan diberikan ketenangan dan diberikan kekuatan serta diberikan kebahagiaan, kecintaan di dalam majelis-majelis ilmu. Oke, saya akhiri sampai sini dulu. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.